Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran SIM Kodik hari ini, kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, mari kita lanjutkan materi tentang KD 3.10, yaitu menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kemudian kita lanjutkan dengan KD 4.10, yaitu melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Nah, sekarang apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang, sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Hal ini dikemukakan oleh penelitian Effendi pada tahun 2000. Kemudian, ada lagi yang berpendapat bahwa komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Hal ini diungkapkan dari penelitian Handoko tahun 2002. Nah, sekarang bagaimana fungsi komunikasi? Beberapa fungsi komunikasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi. Dalam artian komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Kemudian yang kedua adalah sebagai kendali, yaitu komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara, sehingga organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Yang ketiga sebagai motivasi, yaitu komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Nah, sekarang kita berlanjut ke jenis komunikasi. Jenis komunikasi itu adalah ada komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu diucapkan maupun ditulis. Kemudian ada komunikasi nirkata atau non-verbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, atau gerak isyarat, atau gestur, atau gambar. Berbekal pengetahuan jenis atau kategori komunikasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik secara verbal atau lisan, yaitu menggunakan suara, tertulis, atau menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, laman, atau surel atau surat elektronik, maupun secara nirkata atau nonverbal atau menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat atau gestur, serta tekanan atau tinggi nada suara. Nah, kemudian jenis komunikasi daring yang pertama adalah komunikasi daring sinkron atau serempak, yaitu komunikasi daring sinkron atau serempak adalah komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contoh komunikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah text chat. Nah, text chat adalah sebuah fitur menggunakan perangkat lunak atau software atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi secara langsung sesama pemakai internet yang sedang daring atau sama-sama menggunakan internet. Nah, contohnya macam-macam. Misalnya WA, kemudian SMS, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya video chat. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi video dan audio secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer atau tablet ataupun smartphone, ya, bisa handphone. Kemudian video chatting dapat berupa interaksi point to point atau satu-satu seperti FaceTime dan Skype,
atau interaksi multipoint, yaitu satu ke banyak atau banyak ke banyak seperti dalam Google Hangout. Contohnya macam-macam, bisa itu video WA, kemudian Telegram, ya, Telegram pakai video Telegram dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Komunikasi daring yang tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tertunda. Contoh dari komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Nah, ada lagi misalnya yaitu pembelajaran daring, ya. Pembelajaran daring bisa menggunakan Google Classroom, kemudian menggunakan Edmodo dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa saja komponen pendukung komunikasi daring? Ada beberapa komponen yang harus tersedia sebelum komunikasi daring dapat dilakukan. Komponen-komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau hardware. Perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet lainnya. Yang kedua adalah komponen perangkat lunak atau software, yaitu program komputer yang berguna untuk menjalankan satu pekerjaan yang dikehendaki. Program yang diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal atau brainware dengan perangkat keras atau hardware. Kemudian yang ketiga adalah komponen perangkat akal atau brainware. Yang termasuk dalam komponen ini adalah manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Contohnya adalah programmer dan lain sebagainya. Baiklah, pelajar Skapsa, materi hari ini setelah selesai, kalian mengerjakan tugas sebagai berikut. Tugasnya adalah kalian screenshot lalu kirimkan ke Google Classroom hasil pekerjaan kalian. Yang pertama, kalian mengirimkan email ke teman kalian, kemudian di screenshot, ya. Kemudian yang kedua, mengirim pesan WA ke teman kalian, kemudian di screenshot. Yang ketiga, melakukan panggilan video call WA dengan teman kalian. Tidak perlu lama-lama, di screenshot saja. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai komunikasi sinkron dan asinkron. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasinya. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.